Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan konten Cahya Soklodo. Kali ini konten Cahya Soklodo akan menyampaikan baseline manager leader yang efektif. Maksudnya seperti apa, panduannya seperti apa, dan langkahnya seperti apa. Kali ini akan menyampaikan baseline manager leader yang efektif. Sebagai panduan untuk menjadi seorang baseline manager leader manager yang efektif, ini harus sebenarnya banyak sih rumusan atau metode yang dipakai, tapi kali ini saya akan menyampaikan dengan metode plan, do, action, dan check. Sebetulnya PDAC ini sebetulnya bisa digunakan untuk pemecahan suatu masalah, tapi di sini saya rangkaikan berkaitan dengan metode atau cara yang digunakan untuk baseline manager leader untuk menjalankan aktivitasnya. Yang pertama adalah plan. Dan di sini seorang line manager harus mempunyai rencana kegiatan yang akan dijalani. Rencana kerja, rencana apapun kegiatan yang akan dijalani harus dirumuskan dalam suatu rencana. Yang kedua, setelah ada rencana, sudah program dan rencana sudah disiapkan, tentunya harus segera dilaksanakan atau dikerjakan. Terus berikutnya adalah action. Di dalam do dan action ini harus berkolaborasi, mengerjakan dan selalu mengantisipasi di dalam pekerjaan yang dikerjakan. Masih sesuaikah dengan rencana yang sudah diprogramkan atau tidak? Do action. Selanjutnya adalah check. Setelah plan, do action, check atau evaluasi. Sejauh mana kegiatan yang sudah kita jalanin? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi? Seperti itu. Harus ada evaluasi atau cek. Ini untuk menentukan kualitas atas hasil yang sudah kita kerjakan. Lewat evaluasi ini untuk pengembangan di program berikutnya. Plan, do, action, dan check. Nah, plan, do, action, dan check ini nanti ada parameternya. Ada ukurannya. Ukurannya apa? Yang pertama adalah quality atau kualitas atas hasil yang kita kerjakan. Yang kedua adalah cost dari sumber pembiayaan kita. Yang kita sediakan biayanya berapa, kita gunakan berapa. Terus di dalam penggunaan biaya itu terlalu besar di dalam proses penggunaan biayanya atau sudah sesuai. Maka quality atau kualitas, cost atau biaya harus terukur juga. Selanjutnya adalah delivery. Delivery ini adalah untuk distribusi atas hasil pekerjaan ini nanti kemanfaatannya kemana. Tujuannya harus jelas, delivery-nya harus jelas, dan juga harus terukur. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kekurangan. Sebisa mungkin harus terukur dan pas. Yang berikutnya adalah safety. Safety ini faktor utama di dalam untuk melaksanakan tugas, faktor keamanan, faktor keselamatan. Ini harus utama. Pekerjaan kita laksanakan harus berdasarkan safety juga. Tidak asal kita kerjakan. Safety secara internal maupun eksternal, safety secara administrasi, safety secara pengerjaan di lapangan harus semuanya tersafety, terstandar juga. Terus yang terakhir adalah moral atau lebih tepatnya di sini adalah attitude atau sikap atau integritas yang ada di seorang pemimpin selain manajer leader itu. Nah, sasaran yang akan dicapai apa? Sasaran yang dicapai ini adalah ada 6. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik dalam artian bahwa program kerja atau program rencana yang akan dijalani harus terinci dengan jelas, spesifik, biar mudah untuk melaksanakan atas program rencana tersebut yang sudah sudah difikirkan itu. Terus yang kedua adalah measurable atau terukur. Selanjutnya RC label adalah memenuhi persyaratan atas kegiatan yang kita jalankan. Terus yang berikutnya ada realistik dan objektif, tidak mengada-ada.
khususnya di sini adalah nanti pada saat evaluasi. Evaluasi ini harus terukur dan jelas dan objektif. Mana yang kurang, katakan kurang, mana yang berlebih, katakan lebih. Jadi harus realistis dan efektif. Dan tim desk. Tim desk ini maksudnya adalah bahwa sesuai dengan schedule atau rencana kerja, itu memang waktu itu harus dioptimalkan mungkin. Jangan sampai nanti banyak waktu yang terbuang. Itu akan kurang bagus di dalam proses mencapai suatu tujuan. Itu tadi sedikit berkaitan dengan menjadi seorang baseline manager leader yang efektif. Apabila ada kekurangan di dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.